Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Oktaviasari, NPM 19753022, akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer 3.5.5 tentang investigate the TCP IP and OSI models in action. Di bagian objektif, tujuannya untuk yang bagian pertama, kita diminta untuk memeriksa lintas dari web HTTP. Kemudian di bagian yang keduanya kita diminta untuk elemen tampilan dari TCP atau IP protocol switch. Jadi untuk background, latar belakangnya, kegiatan simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar untuk memahami rangkaian protokol TCP atau IP dan berhubungannya dengan model OSI. Ke interaction. Jadi untuk part pertama, bagian pertama, kita diminta untuk memeriksa AFIK HTTP web traffic. Untuk step yang pertama, switch from real time to simulation mode. Jadi kita beralih dari real time ke simulasi mode. Di bagian sebelah kanan bawah sudut dari paket tracer terdapat tombol real time dan simulation modus, di mana protokol jaringan beroperasi dengan pengaturan waktu yang realistis. Jadi di sini dapat dialihkan dari real time ke simulasi, kemudian simulation ke real time. Jadi untuk yang pertama, klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Kemudian kita pilih HTTP dari event list filter. Jadi kita masuk ke simulation. Kemudian di sini ada event listnya. Kemudian nih event list filter. Di sini HTTP. Kemudian kita show all none. Kemudian kita pilih lagi. Nah, di sini tampilan dari event list filternya. Kemudian kita show all none. Di sini kita pilih edit filter untuk menggantinya. Nah, di sini di paket tracernya ada IPv4, kemudian ada IPv6, ada MIS. Jadi kita masuk ke MIS-nya untuk mengganti. Di sini, kemudian kita pilih HTTP, kita close. Kemudian untuk yang step kedua itu kita hasil dari lalu lintas web HTTP-nya. Jadi di sini currently the simulation panel is empty. Jadi di situ panel simulasinya kosong. Kemudian di sini ada 5 column list, ada 5 kolom list yang terdaftar di bagian daftar dari event listnya sendiri di simulation panel. Jadi di sini di bagian sininya ada phase, ada time, second, ada last device, ada add device, kemudian ada type. Kemudian kita masuk ke yang A. Jadi kita diminta untuk mengklik web client di panel paling kiri. Kemudian kita klik tab, yang B-nya klik tab, klik desktop maksudnya. Kemudian kita cari web browser, ikonnya kita open. Kemudian kita yang C-nya ini kita menambahkan sebuah link
sebuah URL dari www.osi.local, kemudian kita pilih go. Jadi di sini kita copy dahulu URL-nya, kita copy. Kemudian kita pergi ke web kliennya. Di web client ini tampilannya dari Windows web clientnya. Kemudian kita ke desktop. Kemudian kita pilih web browser. Nah, di sini tampilannya. Kemudian dari URL tadi kita paste. Kemudian kita go. Kemudian kita lanjutkan. Dan di sini dari simulasi dari simulation mode ini, eventnya itu didorong dengan menggunakan tombol capture yang menampilkan dari peristiwa jaringan tersebut. Tombolnya terdapat di sebelah sini. Di sini untuk tombol-tombolnya ada 3 tombol yang ada di sebelah sini. Di sini capture-nya. Jadi kita mengklik capture-nya selama 4 kali dan kemudian melihat dari web kliennya, tampilan dari web kliennya itu berubah atau tidak. Jadi kita pencet dahulu 1, 2, 3, kemudian 4 sudah berhasil. Kita masuk ke web client yang tadi. Nah, jadi di sini web servernya sudah you have successfully access to the home page for web servernya. Kemudian kita close. Kemudian kita diminta untuk mengklik dari kotak box yang terdapat di event list. Di event list kita pilih yang type column. Kemudian kita ke simulasi panelnya, di scroll bar directly below the event list. Jadi di sini. Nah, jadi untuk type dan ini kita klik. Nah, jadi ini tampilan untuk PDU Information at Device web client-nya. Di sini ada 2 model ya. Ada 2 model. Di sini ada 2 modelnya, yaitu ada OSI models. Ini di sini terdapat 2 model. Jadi ada IC model, kemudian ada outbound PDU.tiles. Jadi ini. Kemudian kita lihat di bagian layarnya. Nih ya. Kita akan melihat memilih dari OSI models. Ini udah OSI modelsnya. Kemudian kita klik dari layer 7. Jadi di sini di layer 7 ada the HTTP client send a HTTP request to the server. Jadi klien HTTP-nya itu mengirimkan permintaan ke HTTP ke servernya. Untuk yang kedua ini, kemudian ada what is the destination port value for layer 4, layer 4, di bawah
outlier column. Jadi di sini informasi yang kita dapat apa sih destination portnya. Nilai dari layer 4 di kolom tersebut itu ada 80. Jadi destination portnya ada 80. Kemudian untuk ini what is the destination IP value for layer 3 under the outliers column. Jadi di layer 3 nya dia ada IP header search IP-nya ada 192.168.1.1. kemudian untuk destination IP-nya ada 192.168.1.254. Untuk informasi yang di layer 2-nya di sini ada Ethernet 2 header. Jadi ini. Kemudian untuk yang layer 1-nya ada ports. Kemudian kita klik dari outbound PDU details tab-nya. Jadi informasi apa aja sih yang terdapat di outbound PDU details? Jadi kita coba lihat. Nah, di sini muncul ya. Formatnya. Ini ada Ethernet 2-nya, kemudian ada destination address-nya, kemudian ada data variable, ada source address, kemudian di IP-nya. Kemudian kita akan mencari tahu informasi apa saja yang terdapat di list IP di PDU details-nya dengan di OSI model step-nya. Jadi di sini kemudian di bagian IP-nya ada apa aja sih yang terdapat di outbound PDU details. Jadi di bagian IP-nya di sini ada seperti ini. Ada source IP-nya, ada destination IP, kemudian ada padding, ada datanya, variables, length, kemudian untuk di OSI models-nya jadi ini ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang ini informasi apa yang list di informasi apa yang terdapat di TCP section of PDU details-nya. Jadi di PDU details-nya itu untuk yang TCP-nya informasinya ada source port nya 1025, kemudian ada destination portnya ada 80, kemudian ada sequence numbernya ada 1, kemudian ada Windows-nya apa, kemudian urgent pointer-nya ada apa, ada checksum, kemudian dan sebagainya. Kemudian untuk yang informasi ini diminta untuk host apa list. Jadi host yang terdaftar di bagian bawah HTTP bagian dari rincian PDU details itu apa? Jadi di sini di HTTP request, kemudian kita pilih yang bagian tombol ke bawah. Jadi di sini bisa terlihat untuk hostnya itu ada www.osi.local. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yang bagian H, kita diminta untuk mengklik lagi dari kotak square box yang terdapat di event list, yang mana kita akan ke type kolomnya untuk bagian yang selanjutnya. Kita silang saja, kemudian kita ke bagian sininya. Di bagian hanya ini terdapat dua. Jadi di sini ada in layer, di OSI models-nya ada in layers dan out layers. Jadi untuk yang layer yang pertama itu ada ports, yaitu fast Ethernet 0. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang bagian I-nya kita akan masuk ke HTTP box. Di bagian ini di close.
di bagian yang selanjutnya di HTTP ini, kemudian kita akan memperhatikan arah panah tepat di bagian kolom inlayernya itu merujuk ke atas, menunjukkan arah perjalanan datanya. Oh, terdapat tiga bagian. Di sini ada OC modelsnya, kemudian ada inbound PDU details, ada outbound PDU detailsnya. Kemudian kita akan membandingkan informasi. Jadi untuk yang ini membandingkan informasi di bagian inlayernya, kemudian untuk outlayernya, jadi ada apa aja. Jadi kita ke inbound PDU details. Jadi di sini di inboundnya, di inboundnya, maksudnya yang ini ya, yang ininya salah tadi ya. Jadi untuk yang inboundnya di sini ada internet 2, kemudian ada IP, ada source IP-nya, destination IP, kemudian ada TCP-nya, ada source port, ada 1025, destination portnya ada 80. Kemudian untuk HTTP request-nya ada hostnya ini. Kemudian untuk di outbound PDU details, internet and Ethernet 2 nya ada ini. Destination address-nya ada ini, kemudian di IP-nya ada source IP, kemudian destination IP, kemudian TCP-nya ada ini semua bagian-bagian di dalamnya. Kemudian di HTTP response ada HTTP data connect close, content length 170, kemudian servernya PT server 5.2. Kemudian untuk yang bagian K-nya kita klik the last color square box under the info column, kemudian ada berapa banyak tab yang terdapat pada event tersebut ya. Kita close dahulu, kemudian kita masuk ke HTTP square yang selanjutnya. Di sini terdapat tampilan ada 2 tabs, yaitu ada OSI models, kemudian ada inbound PDU details. Jadi di OSI modelsnya ini terdapat in layers dan out layersnya. Ini di layer 4 in layernya ada TCP source port 40, destination portnya 1025. Kemudian layer 3 nya ada IP header source IP, ada destination IP-nya. Kemudian di layer 2 nya ada internet 2 header. Kemudian di layer 1 nya port fast internet 0. Kemudian di bagian inbound PDO details terdapat ini bagian-bagian dari internet 2 nya. Kemudian ada IP, kemudian ada TCP-nya, ada source port, destination port. Kemudian ada HTTP response. Ini kita close, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu display element of the TCP IP protocol suite. Jadi kita menampilkan dari TCP atau IP protocol suite tersebut. Untuk langkah yang pertama, step yang pertama, view additional event. Jadi untuk yang A kita meng-close semua jendela informasi dari PDU yang terbuka. Kemudian kita masuk ke the event layer filters, kemudian ke visible event section, klik show all atau none. Kemudian kita masuk klik
bisa dilihat innya none. Kemudian kita bisa dilihat ini ada event listnya dari yang tadi. Jenis what additional event types are display. Jadi di sini jenis peristiwa tambahan apa yang ditampilkan ini bergantung pada apakah ada komunikasi yang terjadi sebelum memulai simulasi asli. Sekarang harus ada entry untuk ARP dan DNS, TCP dan HTTP. Kemungkinan bahwa entry ARP-nya itu mungkin tidak ditampilkan. Jadi bergantung pada apa yang mungkin telah kita lakukan. Jika aktivitas dimulai dari awal, semua itu akan dicantumkan. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke yang C, click the first DNS event in the type column. Terus kita diminta untuk menjelajahi tabs dari OC Models and PDU Details tabnya dengan proses enkapsulasinya. Kemudian kita masuk ke types, ke DNS. Jadi di sini tampilan dari PDU Information and Device Web Client-nya, ada in layers dan out layers-nya. Ada terdapat 7 layer ya. Untuk layer yang ketujuh, kita ini the DNS client send a DNS query to the DNS server. Kemudian kita diminta untuk klik outbound PDU details tab-nya. Jadi kita lihat kemudian ada informasi apa sih jadi ada informasi apa yang terdapat di dalam list name field-nya itu di bagian DNS query-nya. Jadi di dalam DNS query-nya ini namanya terdapat ada URL dari www.oc.local. Kemudian untuk yang E-nya kita diminta untuk mengklik last DNS info color square box in the event list. Di perangkat manakah PDU? At which device was the PDU capture? Di perangkat manakah PDU ditangkap? Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat sebentar. Kita akan mengklik di DNS client-nya. Nah, ini masuk ke tab dari DNS-nya. Di sini ada layers, di model OC modelsnya ada in layers dan out layers-nya. Kemudian ada inbound PDU-nya. Jadi ini PDU capture-nya masuk ke web client-nya. Kemudian ada what is the value? Jadi apa nilai yang terkandung di samping alamat, di samping address in the DNS answer section of the inbound PDU details-nya. Jadi kita masuk ke inbound-nya. Nah, jadi untuk DNS answer-nya, jadi itu apa sih ya yang nilai di dalam address-nya. Jadi di sini ada IP-nya. Jadi IP-nya ini ada 192.168.1.254. Kemudian kita yang selanjutnya masuk ke yang F. Find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP event immediately following the event. Itu di highlight layer keempat, itu di OC modelsnya. Oke, kita sekarang akan lanjut ke TCP-nya ya, untuk bagian yang F. Jadi kita diminta untuk in layer dan out layer itu informasi apa saja sih yang di item 4 dan ke-5-nya. Jadi kita akan
mengklik dari TCP-nya, kemudian di sini ada in layer dan out layer-nya, ada 7 layer ya. Kemudian kita ke layer yang keempat. Jadi di sini terdapat informasi. Bahwasanya yang di item keempat dan 5-nya itu TCP-nya itu, dari koneksi TCP-nya itu sudah berhasil, udah sukses. Dan untuk yang kelima ini, the device set the connection state, itu perangkatnya mengatur status koneksi ke established. Ini ya. Jadi the TCP, the connecting and disconnecting of the communication channel along with other responsibility. Jadi TCP itu mengelola penyambungan dan pemutusan saluran komunikasi bersama dengan tanggung jawab lainnya. Jadi peristiwa khusus ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi telah didirikan. Ke yang G, jadi kita klik the last TCP eventnya, kemudian ke bagian layer keempat di OSI model tabs-nya kita diminta untuk melihat step list directly below in layer dan out layer-nya.